baru, alhamdulillah. Gantian Teh Mia hatur nuhun. Mia saha eta teh? Mia Audina. Segan Mia Khalifa aja. Bukan. Teh Mia Betik luar biasa ya, terima kasih. Temia Abi XL nya Geus mana mah kamari. bisi hoyong deui atuh. Geus kan. atuh. Unggal episode endorse gitu. Ya mau collabs deui lah. Ya. Semoga nanti kita bisa collabs lagi di perbatasan lainnya. Kemarin kan yang perbatasan mantap. Keren. Di perbatasan, bener mantap, Keren eta. Itu di depan apa tuh? Mana? Ini topi, bro. Topi dari mana, Bro? Nah. Morning Sport View. Acara saya tuh. Acara urang. Segan teh eta Cimol Garing. Oh, ini dari Morning Sickness Co ya. Kan dua, aya deui teh urang ge hoyong atuh. Urang ge poho teh di topi. Sarua. Mana. Jay. Bagi bro. Edan. Dan iya. Ya gue teh. Oke. Ini juga Rex tadi tur ke Dufan ya. Kita dianggap. Iya, nah ini ya, nah. Bentar. Pakai ya. Pakai lah, bro. Oke lah, Bro. Ya sampah. Morning Sickness Co. Ini tuh topi custom ya, topi custom ya. Ah? Topi custom. Topi custom tuh kumaha? Topi custom. Jadi orang bisa request desain dan juga apapun lah yang ada di sininya. Misalkan rek ngaran maneh di dia. Si Mamong podcast we atuh jieun tuh. Sok lah Morning Sickness ya, bikinin si Mamong podcast. Kumaha we atuh? Iya ya. Acarana. Tapi kita juga mau kasih buat kamu Bobotoh yang tentunya Sega NDX aku. Ayo karakter dia tinggal si Anggi di topi. Orang bagelana di topi menu upacara unggul aja. Upacara sekolah unggul, karek ayeuna di topi. kayaknya mau ditinggalnya juga index aja. Tapi mana keren sih. Saya Semongko. Ya, usumnya semongko. ini gak cuma kita doang loh yang bisa Yeah. pakai. Nanti kamu juga yang dengerin si Mamong Podcast episode kali ini berhak mendapatkan special giveaway dari Morning Sickness Co ya. Caranya jawab pertanyaan dari kita tentang Nanti. obrolan di episode kali ini. Di akhir ya pertanyaannya tinggal jawab aja. Dan sekarang di episode ke-36 ya, bener ya? 36 kita bakal ngobrol seputar apa ini? Seputar apa nih? Nah ini ya sebenarnya menarik untuk dibahas. Naon tah? Saya juga masih bertanya-tanya nih, apa sih bedanya fullback, apa sih bedanya wingback gitu ya? Ya mungkin buat kita yang awam asa sarosro wae back anu mainna di sisi. Yang penting digawin. mah back itu adalah bertahan seperti cinta orang, Bro. Kembali baik Mas Jan. Benar, back mah balik deh. Seperti halnya dirinya yang kembali kepadanya. Iya benar ya. Ada istilah fullback, ada istilah wingback. Versi Bandung ini pernah menggunakan jasa keduanya atau mungkin sekarang masih menggunakan jasa di antara itu ya si Iya. fullback ini. Kalau wingback dulu ya era 80-an mungkin 80-an 90-an masih menggunakan formasi 352 itu pakainya wingback kan? Iya. Ya, si winger kiri dan winger kanannya. iya. Karena kan dituntut untuk bisa turun naik tuh. Tapi pada saat perubahan formasi ke skema 4-4-2 itu muncul istilah fullback yang di back kanan dan juga back kirinya. Iya. Nah ini secara mendasar coach. Iya. Perbedaan antara wingback dan fullback apakah betul seperti yang orang bilang barusan? Oke, orang akan coba menjelaskan secara sederhana ya, karena kalau misalnya dijelaskan secara harfiah, terus dijelaskan secara evolusi taktik, dulu kan pernah ada 2-3-5 apa sih si formasi nukar itulah, terlalu panjang dan terlalu ribet. Yeah. Kalau sederhananya begini, kalau wingback itu biasanya dipakai dalam pola 3-5-2 sebagai wing kiri dan wing kanan. Tiganya kan back tengah nih kayak katakanlah Persib gitu. Yadi Mulyadi, Robi Darwis dan Mulyana di backnya. Backnya. Nah wing back kirinya ada Nandang Kurnaedi, wing back kanannya ada Dede Iskandar. Oke. Kalau itu wing back. Itu wingback. Jadi kalau di tim nasional dulu suka main 3-5-2, nah ada wing back kanannya Aji Santoso, Anang Maruf, Aji Santoso Iya, gitu. Nah itu wing back. Kalau full back dalam formasi 4 back itu jadi bahasanya full ya, lebih ke belakang gitu. Kalau si wing back kan winger ya. Dia tidak punya kewajiban terlalu dalam untuk ikut ke belakang gitu. Kalau wing back dalam formasi 4-4-2 atau 4-2 dalam formasi 4 back aja.
itu bahasanya memang fullback. Karena formasi awal ketika dia turun ke lapangan tuh udah patok di 4 back dari belakang gitu. Kewajibannya memang lebih condong ke bertahan gitu. Walaupun dia bisa nyerang-nyerang juga ya. Contoh terupdate-nya ya kalau fullback di Persib Bandung dalam formasi 4 back dimulai ketika ada Zulkifli Syukur dan M Nasuha. Berarti di musim 2011 ya pada 2011 saat itu. betul. 2011 etate pelatih Drago Mamic. Karena sebelumnya kan beberapa pelatih yang menukangi Persib ini sangat kental sekali dengan formasi 352 teh hanya. Atau Jaya Hartono sempat 343 bahkan ya. Iya, sejak juara 95 itu Indra Thohir kan memang pengen pakai 352 kan. Saat itu dia pengen menangani Persib tapi syaratnya harus mengubah formasi menjadi 352 karena menurut dia 352 adalah sepak bola modern saat tahun 95-an kan. Nah terus kemudian itu terusnya bertahan tuh sampai tahun 2010-an pas Jaya Hartono. Jaya Hartono datang sebetulnya pengen coba pakai fullback dengan formasi 4 back saat itu. Cuman ada protes pemainnya tidak nyaman katanya. Jadinya Jaya Hartono mengalah lagi untuk memakai 3 back lagi. 352 lagi. Saat itu aku masih kronologis Jaya Hartono arek make 4 back padahal kan hari Salisbury nya. Jadi 2008 itu waktu Jaya Hartono datang, dia kan bawa gerbong ya, salah satunya Waluyo juga dia fullback. Jadi emang di zaman itu masih jarang pemain yang berposisi sebagai back kanan dan back kiri natural. Seringnya kan wing back gitu ya. Jadi kalau di Indonesia jarang, akhirnya dia menariknya Waluyo dan Halis Salisbury. Terus emang punya rencana main 4 back. Itu di pre-season udah dimatangin banget itu 4 back. Tapi terus seiring berjalannya hari, akhirnya yang dipilih itu di match day pertama yang waktu lawan Persela yang menang 5-2 itu. Jaya Hartono pakai 4 back, tapi komposisinya di back kanannya itu Gilang Angga, di back kirinya itu dipaksain Maman Abdurrahman. Oh, padahal Maman notabene adalah bukan seorang stopper. Dia center back. Center backnya waktu itu Nova dan Nyek habis ditarik pulang ke Bandung kan, habis dipinjemin. Dan juga Maman, tapi Maman digeser ke kiri. Full back kiri Maman. Full back kiri Maman, dan akhirnya skema 4 back itu nggak jalan nih. Akhirnya di musim 2008 tetap akhirnya dengan baku di belakangnya 3 back. 3 back teh. Itu berlanjut juga ke musim berikutnya yang ada Rene Martinez, akhirnya tetap jadi 3 back kan. Oh iya. Nah, akhirnya mereka berevolusi ketika ada Drago Mamic ke sini. Oke, Drago Mamic dengan sepak bola gaya Eropanya, modelnya dengan skema yang lebih modern lah ya, si 4-4-2 ini. Drago Mamic itu datang ke Bandung pengen main 4 back. Kebetulan memang saat itu komposisinya pas. Jadi mereka saat itu Persib punya fullback yang nomor 1 di Indonesia ya. Di sebelah kanan ada Zulkifli Syukur, sebelah kiri ada M Nasuha yang notabene 2010 Piala AFF-nya itu mereka tuh back inti timnas. Cemerlang duaan ya. Cemerlang. Iya. Kurang eta hungkul Maman jeung Hamka. Meh kagok di timnas gitu. Iya. Mamana geus aya. Mamana aya. Kurang Hamka berarti. Kurang Hamka. Nah, jadi itu pertama kali yang memperkenalkan lagi fullback ke Bandung Drago Mamic. Drago Mamic eta. Walaupun banyak diprotes juga ya pada saat itu formasi itu gitu yang Drago Mamic sebenarnya ya udah saya mah pingin 4 back gitu. Ya lumayan banyak diprotes, cuman kan pada akhirnya ya transformasi ya, namanya juga transformasi. Ketika ada peralihan ya pasti ada ya nanaonan sih gitu. Geus we 3 back, geus pugu-pugu sesana bisa nyerang gitu. Tapi Drago Mamic mencoba memperkenalkan sepak bola modern itu udah kayak gini adaptasinya gitu. Arema 2010 juga juaranya saat itu pakai fullback, yaitu si Zulkifli eta juara kan. Iya. Kirinya si sahanya Beni Wahyudi. Beni Wahyudi waktu itu. Nah, jadi Persib mencoba akhirnya pakai 4 back. Ditandai dengan datangnya M Nasuha di sebelah kiri dan Zulkifli Syukur di sebelah kanan. Begitu. Itu pertama kalinya kita pakai lagi formasi fullback dari formasi 4 back di starting line up. Berarti dan praktis sampai dengan saat ini formasi 4 fullback itu ya bertahan gitu ya, 4 back ya. 4 back dengan fullback kanan kiri bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang. Walaupun memang di dalam transisi kadang-kadang ada yang pakai 3 back lagi gitu kan. Iya, kalau pengembangannya mah kalau di lapangan kan dinamis ya, bisa jadi beberapa, cuman kalau formasi bakunya 4 itu mah tetap dipakai ya. Tetap dipakai sampai sekarang. Kadang kan berubah ke 4-2-3-1, kadang ke 4-3-3.
kadang ke 4-1-3-2 lah macam-macam. Ya cuman artinya kita akhirnya diperkenalkan bahwa pantesan si Persib itu selama itu bisa main 4 back. Salah satunya si full back ieu nu bisa menerjemahkan cara bermain di fullback kanan dan di fullback kiri. Oke. Kalau di sepak bola Amerika Latin atau di Eropa kan udah ada tuh kanannya Cafu, kirinya Roberto Carlos gitu. Nah, benar. Roberto Carlos. Namun tuh pas era Juventus juga tahun 2000-an kesini kan ada kanan Lilian Thuram, kirinya Gianluca Zambrotta. Ya. Itu juga kenapa timnas Indonesia akhirnya lumayan agak sulit menemukan fullback karena ya klubnya juga mungkin jarang ya memakai 4 back sejajar. Saat saya ingat Piala Asia 2007 itu Ivan Kolev memaksakan pakai 4 back kan. Sebelah kanannya Ricardo Salampesi, sebelah fullback sebelah kirinya malah pakai Emre Ridwan. Oh iya benar sempat ya. Jadi Ricardo Salampesi dipasang di fullback kanan karena mereka menganggap Ivan Kolev itu menganggap Salampesi itu posturnya tinggi. Jadi bisa jadi orang pertama yang ngehadang bola lambung kan. Kita tuh selalu kalah kalau dari bola crossing dan bola lambung ya. Nah, dipasanglah orang jangkung yang di kanan saat itu, Ricardo Salampesi. Iya. Gitu. Dari situ mulai ada evolusi perubahan. Si Persija juga udah mulai, kalau Persija cepat ya karena dia punya Ismail Sofyan kan di fullback kanan. Ismail tuh bisa main fullback bagus gitu. Sebelah kirinya mereka punya Ortisan Solosa. Oh iya dulu ada Ortiz ya. Ya yang bisa main fullback bisa, main wingback bisa si eta kan gitu. Tapi dulu ada wingbacknya Persija Ortiz. Gustavo Hernan Ortiz. Iya. Iya. Ortiz kan. Yang gondrong itu ya. Yang gondrong. PSIS ya. Banyak tuh. Tapi Siga Sorin. Tiga Juan Pablo Sorin ya. Kalau ngelihat perkembangan berarti pemain-pemain Indonesia khususnya yang beroperasi di sisi kiri ataupun kanan, mereka pun akhirnya teredukasi dengan skema ataupun pola yang baru itu sampai akhirnya mereka bisa adaptasi juga dengan si formasi 4 back ini. Iya, tentu. Okay. Arema sudah mengadaptasi dari 2010 justru. Ya, waktu juara sama René Albert. Nah, mereka udah pakai 4 back. Gitu. Jadi Persib berarti 2011 ya mulai pakai 4 back sampai sekarang pakai 4 back. Kita kembali ke Persib. Berarti dari 2011 tadi sudah ada nama yang disebutkan, ada M Nasuha dan Zulkifli Syukur. Nah, itu pelopornya berartinya. Pelopor ya. Dan Drago Mamic ya pelopor. Drago Mamic ya yang membawa itu. Terus setelahnya ada nama siapa lagi nih yang menjadi fullback? Setelah itu udah eranya, kan itu setelah itu musimnya Pak Jajang Nurjaman kan. Oh iya benar. Itu udah mulai kanannya Supardi, kirinya Tony Sucipto. Itu udah si Tony juga sebetulnya insidental ya. Iya, Jadi karena Tony fullback. sebelumnya kan defensive midfield. Iya, jadi 2011 memang skemanya di kanan itu Zulkifli Syukur, di kirinya kan M Nasuha. M Nasuha tiba-tiba tidak bisa melanjutkan karena liga karena cedera terakhir melawan panjang. PSPS Pekanbaru, cedera panjang di lutut yang membuat M Nasuha memang tidak bisa bermain. Iya. Sampai sekarang menurutnya. Ya itu teh. Pertanyaan orang itu cadangan sah nyelamun si Zulkifli teu main zaman itu. Nah itu kalau nyambung dari Ripan kan emang posisi fullback itu jarang ya di awal 2011-an gitu. Iya. Jadi akhirnya Persib pun lebih memaksakan pemain yang sebenarnya bukan di posisi aslinya itu. Kayak Hendra Ridwan itu teman sepaketnya Zulkifli. Paket Makassar. Paket Makassar itu beberapa kali. Emang Zulkifli itu hampir tidak tergantikan ya, dia 30 kali main semusim, berarti kan betapa pentingnya posisi dia itu di bek kanan. Dan kalau aman gitu kalau dia absen baru Hendra Ridwan akhirnya yang dipaksakan. Iya. Nah, di posisinya Nasuha itu akhirnya yang dipaksainnya Tony justru. Itu yang insidental kata Ripan. Yang notabene dia gelandang bertahan kan selama ini si Tony iya. Tiba-tiba main bek kiri. Ya emang jalan pintar sih. Iya, dan akhirnya juga jadi ngerti. Dan emang versatile juga ya, bisa di segala posisi. Gitu. Walaupun tidak fullback natural ya si Tony Sucipto memang ya naturalnya DM. Jadi si Geno dipaksakan main di kiri, cuman gara-gara visi main bolanya bagus. Kapake nepi ka juarana Persib jeung Tony Sucipto gitu. Dia seperti yang nyaman di posisi itu akhirnya. Iya. Dan waktu itu Jajang Sukmara sebenarnya udah ada di Persib, tapi belum diposisikan sebagai fullback. Dia dulu kan abis dari timnas U23 tuh U23 ya. Balik ke Persib, ditempatin aja di sayap kiri dulu, flank kiri. Jadi di musim itu salah satu musim terproduktifnya Jasuk karena bisa mencetak 3 gol semusim. Jadi dia dipasangnya belum di fullback, masih di winger. Anu pernah nekuk Iqbal Nevo teh Pelita Jaya. Ya ada di Jalak. Ya, itu Jasuknya posisinya masih sayap, belum diturunin jadi fullback waktu itu. Bukan fullback. Berarti setelah Zulkifli Syukur dan M Nasuha nggak ada, penggantinya kan
Supardi dan Tony ya. Tony Sucipto ya, Karena praktis. Supardi yang bawa Pak Jajang, karena Pak Jajang udah tahu lah ya Iya. permainan Supardi. Tapi pertanyaannya, kunaon si Zulkifli keluarnya ari tidak tergantikan mah gitu. Tah. Ya kan? Ya, Iya sih. ya maksudnya Iya, kan iya, si iya, Zulkifli iya. tidak tergantikan ya di fullback musim sebelumnya kanan. ya. Musim sebelumnya dia Kunaon digantinya? tak tergantikan. Apa gara-gara emang Pak Jajang nabukina Supardi gitu ya? Mungkin karena Pak Jajang sebelumnya menangani Supardi ya di Pelita kan, memang. di Pelita. Yang udah sepaket sama Ridwan teh gini. Iya 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 iya. Atau ya mungkin itu ya karena Pak Jajang sudah melihat gimana kapasitasnya seorang Supardi yang sudah paham meureun dengan skema yang akan dia pakai. Iya. Sehingga pada saat Pak Jajang masuk dengan posisi Zulkifli masih ada, takutnya kan nggak match. Oh iya mungkin ya. Takutnya Iya iya. nggak Bisa match. jadi analisanya kayak gitu. Ada pemain kuncian nih. Nah, mungkin itulah mungkin ya pertimbangan dari Pak Jajang kenapa akhirnya tidak menggunakan lagi jasa dari Zulkifli Syukur. Nah berarti Zulkifli itu Supardi datang 2013 ya sama Pak Jajang. 13 dan bertahan sampai sekarang ya. Pak Jajang juga pakai 4 back kan. Berarti 2013 itu si Bobotoh dan kita kan sudah teredukasi di musim sebelumnya tuh bahwa oh cara main 4 back tuh siga kieu berarti Ya, ya. kudu aya fullback nu alus. Ternyata Supardi bagusnya bisa menerjemahkan itu dengan baik, bisa Iya. kepengenannya Pak Jajang tuh diterjemahkan dengan baik di lapangan ya oleh Supardi di kanan. Sebelah kirinya tetap Tony berarti ya. Tetap Tony. Tetap Tony akhirnya kan. Tetap Tony. Cadangannya salah kiri. Jasuk Dewa ya? Jasuk. Jasuk masih ada kan? Masuk ya. Dan musim 2013 Jasuk sama Pak Jajang mulai ditarik jadi fullback. Dia jadi backup. Kan Jasuk mah kanan kirinya. Iya iya benar-benar. Jadi dia ditempatinnya emang jadi backup untuk keduanya gitu. Berarti 2013 udah pakai Supardi dan Tony di fullback. di fullback dengan backup Jajang Sukmara tadi. Kanannya backupnya sa? Kadang ada Agung pribadi gitu, Bacot. versatile Iya, juga pribadi. kan. Tapi tetap yang backup yang nomor satunya gitu Jajang Sukmara pasti. Ya, jadi pada saat Supardi di kanan juga absen atau harus diganti, yang masuk adalah Jasuk duluan ya. Jadi Jasuk memang fullback kanan dan fullback kiri sih katanya. Anjir. Siga Jambrota. Oh anjir ya benar benar. Namun di MU Neville bersaudara geus tidak tergantikan oke kan? Iya, Nah, eta Neville tuh fullback kanan Fullback banget kanan, eta. fullback kiri eta, Fullback Neville kanan klasik. bersaudara. Fullback Tapi kanan klasik. Philip Neville-nya emang telat naik sih karena di kiri pada saat itu MU masih ada Dennis Irwin. Ya. Ya. Gitu. Nah, ini balik ke dia. kita lanjut lagi ke Persib ya. Setelah ada nama tadi Supardi dan juga Tony Sucipto yang juga di backup sama Jajang Sukmara dan juga Agung ya. Berarti praktis ke sini kalau kanan masih ada Supardi lah ya. Dan kita pernah menemukan lagi nama seorang Ardi Idrus nih kan. Atau sebelumnya ada lagi gak sih? Oh, ada. Sebelumnya ada. Sempat masuk ke Dias. Dias. Oh iya bener Dias Angga Putra. Iya betul. Dias tuh 2014 kan akhirnya kita juara ya. Juara itu jadi setelah 2013 ke 2014, 14 juara pakai Supardi dan Tony juga. Dengan cadangan Jajang Sukmara ya di kanan di kiri. 2015 Pak Jajang tuh kayak mau narikin Warlock gitu loh. Maksudnya anak-anak lokal Bandung ditarik lagi lah. Yandi Sofyan ditarik. Dias Angga Putra ditarik saat itu kan. Dia sendiri posisinya fullback kanan apa fullback kiri ya? Di Bali sih fullback kanan. Dia sebenarnya posisi aslinya gelandang. Kalau ingat waktu dia juara di Persib Oh, 21 iya. gelandang kan sama Munadi, Randy. Dia mulai berkembang jadi fullbacknya waktu di PBR 2014 di bawah asuhan Dejan. Oh iya bener. Jadi waktu itu Dias di back kiri, Wildansyah di back kanan. Anjir eta Bandung pisan tadi ada. Iya, Wildan ini sebenarnya CB kan center back. Wildan tuh ya memang ya center back dia. Cuman kadang difungsikan Ditempatin. beberapa kali ke sayap kan. Center backnya kan Boban Nikolik misalnya waktu itu teh. Ya, sama Nova ya sama Nova Arianto kan Nova di jeung PBR. Saipudin nu kan itu. Saipudin. Nah, back kirinya tuh Dias. Dan Itu bagus ya. Bagus bisa sampai semifinal kan Iya, waktu semifinal. 2014-nya. Makanya Pak Jajang tertarik untuk bawa dia di Bawa lagi 2015 Dias. pulang. Dan salah satu alasan Pak Jajang bawa Dias pulang itu aura kompetitif di dalam timnya yang mulai memudar mungkin. Pemikirannya gitu. Jadi Tony di kiri, Supardi di kanan dengan backupnya cuma satu kan Jasuk. Dikhawatirkan setelah 2014 itu udah juara mental pemain untuk lebih main termotivasinya kurang nih karena udah juara gitu. Salah satu caranya dengan bawa pulang Dias biar pemainnya yang udah ada waktu itu tetap termotivasi lagi buat main bagus waktu itu. Nah pas eta akhirnya kan jadi kita punya Supardi di kanan, Tony Sucipto di kiri. Kiri Tony Sucipto sama Dias. Supardi sama Jasuk Jasuk. di kanan. Gitu. Kemudian Dias gitu bisa
naik kelas. Iya, iya. Ya. Iya ya, cuman semusim berarti kalau nggak salah ya. Dias itu masih lanjut di 2016. Semusim lebih. Ya itu tuh Di TSC. itu kan dia tuh pernah main 2013 apa di Bandung ya? Pernah jadi pemain junior naik ke senior, terus akhirnya Pindah nggak ke Persisam nggak perform lah, dia ke Persisam, akhirnya bagus di luar sampai di PBR bagus, ditarik lagi ke Bandung. Di kesempatan kedua ini Dias juga tidak perform lagi di Bandung. Ya. Nggak tahu ketilep ting kumaha eta Tony memang tidak tergantikan di kiri, Supardi tidak tergantikan di kanan gitu. Jadi akhirnya Dias tidak bisa memberikan si kompetisi yang tidak bisa challenge Tony Sucipto gitu. Iya. Kalau sekarang kan ada Ardi sama Jalnando yang sama baiknya misalnya. Nah, Dias tuh saat itu belum bisa ngehajar Tony. Timpang oke menurutnya pada saat itu. Nah, Dari nggak tahu sisi- kenapa dari apa yang sisi jam terjadi. terbang mungkin. Di PBR soalnya saya halus kok gitu. Sampai semifinal dan bisa overlap jauh. Bener-bener. Pernah satu momen Dias juga akhirnya dikakananin karena kunaonnya. Dias di kanan itu Apa waktu Jasuk nanti bisa main kanan ya? waktu Supardi cabut 2016. Oh, Ke yang Sriwijaya. ke Sriwijaya dia iya. balik ke kanan. Dias di kanan, Tony di kiri gitu. Tapi tetap geus dibere panggung oke asa kurang banyak. Nah iya itu juga trouble ya. 2016 kan Supardi sempat ke Sriwijaya FC bareng Bang Firman dan Bang Jupe. Ya. Kiri tetap Tony Sucipto. Sebelah kanan ini kan harusnya Dias ya. Akhirnya Harusnya. mengambil alih posisinya Supardi. Di kenyataannya Yanto Basna lah main di dinya. Oh iya benar itu tahunnya Basna ya. Diogo Ferreira lah main di dinya. Oh iya ya Ya. sempat ya beberapa kali dipasangkan di kanan tuh Basna ya kan. Ya, sampai itu kan yang nendang Tragedi. botol Esteban Vizcarra Lagi di teh. botol teh, ya kan karena Basna disimpan di kanan. Oh iya benar. Nggak tahu kenapa Dias Angga tidak berhasil mengambil momentum itu ya. Orang tanya masalah nanaon terjadi gitu. Apakah tekanannya terlalu tinggi atau gimana? Yang jelas fullback kanan ketika Supardi ke Sriwijaya harusnya dapat kesempatan untuk Dias Angga perform, nggak tahu Jasuk lah gitu. Padahal 2016 itu Dias di Persibnya diasuh lagi sama Dejan yang notabene bisa bawa bikin Dias Oh, bagus iya, banget iya, di PBR waktu Pas 2014. pelatihnya di PBR padahal ya. Oke benar. Nah hanya. Gitu jadi Dias nggak perform, akhirnya dia pindah ke Bali kan. Di Bali alus juara. Di Bali halus kan, dia dapat tempat utama kan. Iya. Reguler lagi. Reguler. Reguler dia di pas di Bali di kirinya. Di Bali kanan, kirinya Ricky Fajrin. Oh Ricky Fajrin ya benar Ricky Fajrin kiri. Dias Gantian Angga di sama kanan. Made Andika, anaknya Imade Pasek kan. Made Pasek Wijaya nya. Eta anakna. Anaknya ini Made Andika. Nah, jadi si Dias ini malah juaranya di Bali United dengan posisi fullback kanan, bukan di Bandung. Padahal sudah dicoba sebelumnya di Persib ya. Sudah dicoba dan di PBR bagus 2014, makanya dia ditarik dan untuk dicoba ke Bandung, tapi Bandung nggak dapat pas mood pindah ya. ke Bali juara. Iya. Jadi 2016 nggak ada Supardi, kanan kita timpang ya, ada Dias, ada Diogo, kadang Jasuk, kadang Akhirnya yang dipakai reguler di kanan Jajang Sukmara waktu itu. Jasuk yang di kanan. Sampai cetak gol di Persipura. Nggak cetak gol tapi dia bikin berapa asis asisnya terbilang banyak. Tapi kan masalahnya Jasuk itu inkonsistensi. Inkonsisten. Sampai muncul ini tagar Jasuke adalah kunci. Idolaku. Jasuke idolaku, Jasuke adalah kunci, Jasuke junjunanku. Kita rame di Twitter hari itu. Tapi ini menarik nih kalau ngomongin Jasuk ya, hampir di semua pada saat itu ya, dan sampai sekarang juga kayaknya selepas keluar dari Persib malah kayaknya oke-oke aja. Ada masalah apa sih sebenarnya? Nyatein ya, nggak tahu jam terbang, nggak tahu terlalu nyaman di Bandung gitu atau kumaha. Ya. Yang jelas untuk posisi fullback saat itu Jasuk dan dia sebetulnya mendapat kesempatan untuk mengambil alih posisinya Supardi dan tidak berhasil. Akhirnya Supardi balik deui ka dieu, nepi ka ayeuna jadi fullback kanan, tidak tergantikan. Supardi berarti 2017 balik lagi ya? Balik lagi. Balik lagi 2017 teh. Wildan oke balik deui. Wildan Syah pulang lagi. 2017 itu kan Pak Jajang ya, Pak Jajang lagi. Ada romantisme tim 2014. Jadi Jupe sama Supardi pulang, Vlado sama Tony masih ada tuh. Tim baheula deui. Tapi ada regulasi yang wajib memainkan pemain U23. Oh, bener. Makanya hand-hand waktu itu masuk ya. Ini yang membuat Hen akhirnya ngambil posisi fullback kanan dan kita tahu ada pemain anak muda bernama Hen Herdiana bermain di fullback kanan ya. Ya. Di juniornya siapa fullback kanan lain? Fullback kanan. Fullback dia. kanan memang ya. Naturalnya gitu ya. Fullback kanan dia kayaknya di klat zaman Jaino tuh posisi back kanannya punya hand ya teman. Iya. Oh jadi Hen tuh tertolong regulasi U23 yang harus main. Iya, akhirnya dia bisa perform beberapa kali juga tampil lumayan Iya. kan? Dengan tampilan baju di kajerokeun. Christian Panucci.
Ya lamun kadinakeun mah kan Boboto suka membandingkan dengan apa? Javier Zanetti. Oh iya. Zanetti itu Ya. ya. Bajuna diasupkan wae. Bajuna diasupkan wae. Ya, jika rek sekolah SD. Tapi memang ya peralihan dan juga regenerasi di fullback untuk kanan iya rada-rada Mandek ya. Dan Mandek ya. lambat lah ya. mandek ya. Ya nggak tahu belum ada momennya, nggak tahu emang Supardi terlalu tangguh di situ sampai tidak tergantikan. Ya Supardi kan atributnya bisa budak badug. Apalagi ketika musim terbaiknya dia gitu 2013 2014 kan dia canggih banget. Bisa crossing dan nih Alves bisa diharap mundur-mundur deh tapi bisa nyetak gol. Ya benar. bisa nyetak gol, leadership, pemain senior kan memang atributnya sulit didekati gitu kalau untuk orang yang baru ini. Set piece jago. Bisa set piece. ya. Suku kanan kiri kan. Kanan kiri kan sempat beberapa kali meskipun dia simpen di kanan tapi crossingnya ku kiri. kencang. Ya. Halus ya ta. Dan tidak terpengaruh juga ya walaupun M Ridwan nggak ada tandem sehatinya ya tetap we bermain maksimal gitu. Iya. Karena di flank kanan kita regenerasinya bagus juga, ada Bow kan, ada Julham, ada Bow, di depannya Supardi mah pemain bagus terus dari dulu gitu. Nah, yang lucu kan adalah Tony Sucipto akhirnya bisa disalip Ardi Idrus di 2018 kan gitu. Sedangkan untuk yang nyalip Supardi di sebelah kanan sampai sekarang belum ada. Belum ada. Di fullback kiri pertumbuhannya malah bagus gitu. Si kompetisinya bagus. Sekarang ada Zalnando. Ada Zalnando. Back kiri potensial di Indonesia sekarang back kiri siapa lagi ya? Maksudnya Ricky Fajrin, Rezaldi Hehanusa, ya Zalnando kalau bisa fight dikit lagi aja, itu akan jadi back yang lengkap dan dia Dapat bisa tempat lah ya. bisa dapat perform dikit lagi aja. Bisa timnas ya tak? Bisa timnas karena di sini Zalnando sama Ardi Idrus itu punya dua kombinasi yang berbeda. Ardi Idrus budak badugna, Zalnando stylish dengan umpan-umpan crossingnya gitu. Jadi kompetisi di fullback kiri itu sekarang ideal lah kalau di Persib ya. 2019 sampai 2020 ini ideal. Kita masih punya masa depan yang baik di fullback kiri. Tinggal di fullback kanan nih harus ada backupnya Bang Pardi atau mungkin penggantinya Bang Pardi di fullback kanan yang sepadan kompetisinya gitu di sebelah kanan. Walaupun ada nama Hen di sana tapi mungkin masih sulit untuk ngebayangin Bang Pardi masih kayak sulit gitu ya. Hand-hand tuh pada akhirnya kayak Jasuk lagi, inkonsistennya kadang halus pisan, kadang biasa-biasa deh gitu. Harus bisa stabil lah gitu. Atau harus bisa ngambil momen kayak Ardi. Bisa langsung halus gitu setengah musim gitu. PR pelatih berarti enaknya pada saat melihat sisi sebelah kiri aman ya. Wah Kenca mah geus aman pisan. Robert bisa menggunakan skema dengan Ardi atau menggunakan skema dengan Zalnando. Mewah itu. Geus regreg lah gitu nya. Center back oke lah eta mah skip geus aman pisan. Iya belah katuh ya. Ya kan? Pada saat ya namanya juga Supardi sudah tidak muda lagi ya. Mungkin dia nggak bisa beneran edan-edanan main 90 menit ya kan? Atau mungkin harus menyimpan tenaga untuk pertandingan big match misalnya gitu ya. Otomatis harus ada pengganti yang betul-betul sepadan atau bisa memerankan fullback baru dengan gaya yang berbeda dengan Pardi. Ada sebetulnya. Siapa tuh? Di Persija. Ya budak Bandung nuker main di Jakarta. Siapa ya? Inisial ke mana? Inisial AF. Anu sok main PS jeung Raffi Ahmad. Nah, itu atributnya oke sih sebetulnya untuk fullback, bisa kanan bisa kiri sih eta teh. Bengalna menang, sprintnya oke. Ya, balik meureun fat. Nunggu momentum lah ya. Nunggu momentum. Ya semoga di sana nggak kepake berpikir untuk pulang kampung kan siapa tahu. Tapi kalau ya, dari diklat Nggak kepake gua Marco Mota aja. Marco Mota oke kan? Kalau dari diklat nggak ada nama lagi ya praktis untuk fullback. Itu si siapa? Saiful itu Saiful gelandang. Oh gelandang ya Saiful. Kakang juga stopper. Kakang stopper. Aduh, siapa ada fullback juga itu yang masih Jardel. Jardel tapi udah mulai dapat apa kalau di uji coba dan lain-lain bukan di pertandingan resmi ya tapi kalau di game internal dan lain-lain si Jardel udah mulai sering dipoles lah sama eta naturalna kanan. Bek kanan. Dia suratinnya juga di bek kanan di waktu Piala Suratin U17-nya bareng sama Beckham gitu. Terus waktu juara Liga 1 U19 Jardel juga bek kanan. Tapi nembusnya Supardi jeung Handel. Ya, kalau bisa mah jago. Maksudnya emang kan main bola mah kudu bersaing ya gitu. Kudu bisa nembus saha. Kan Bang Firman kayak ngomong kalau misalnya kamu di bangku cadangan ya harus bisa nembus. Ketika kamu udah nembus jangan pernah kasih posisi itu ke pemain-pemain lain dan perform aja yang terbaik terus. Cari momentum, pas giliran dapat kesempatan
boga panggung nya geus, mana Iya. tinggal show off. Karena Bow itu bisa mengambil momentum itu kan Iya, saat 2016 iya. ketika ada Flores. Saya kan maksudnya si Bow mah biasa-biasa. Bahkan saat itu masih terkenalnya lebih terkenal Zola deh daripada Bow. Ada Atep lagi di situ ya. Tiba-tiba Shota bisa perform edan gitu. Nepi ka timnas, nepi ka ayeuna. Nah gitu. Kalau pemain muda memang harus ngambil. Kalau pemain muda emang nggak bisa ditunggu-tunggu lagi gitu. Karena kayak memang kan kalau kompetisi senior mah udah bukan membina pemain muda kan, memang udah persaingan profesional gitu. Mun misalnya bututnya berarti orang kudu meuli gitu. Pilihannya kayak gitu. Karena kompetisinya cari juara udah bukan cari pembinaan. Benar. Jadi kalau ada pemain muda yang pengen perform ketika dapat menit bermain berapapun menitnya, arek 2 menit, arek 3 menit, geus kudu dimanfaatkeun eta mah, geus kudu edan. Dulu sempat ada Indra Mustafanya di Indra emang naturalnya back tengah sebenarnya. Back tengah Oh, sebenarnya. Tapi tapi- sempat dicoba kan karena lemparan Iya, jarak jauhnya dia itu ya. atribut terbaiknya kan di long throw na teh nya. Iya sih kasih Kayak Arhan lawan Rory di Delap. timnas U19 gitu kan. Rory Delap na Southampton. gitu. Jadi memang kita punya PR sekarang di fullback kanan Di ya. fullback kanan. Setelah Supardi tidak tergantikan dalam beberapa tahun dari 2013 sampai ke ayeuna tuh tidak tergantikan. Iya. Persib harus mulai mencari posisi itu. Ya minimal buat backupnya Supardi. Ya Jardel lah nya. Ya atau hand-hand lah, atau Ya, hand-hand lah. hand-hand Jardel. udah saatnya naik panggung juga lah sebenarnya. Iya. Soalnya Supardi di 2017 waktu hand sering main di back kanan, yang jadi backupnya Tony di kiri justru Supardi. Sering main di Iya, back benar, kiri. benar. Iya, iya. Di 2018 bawa ke timnas waktu zaman Mario Gomez, Supardi yang sayap Supardi kanan. digeserkan ke luhur. 5 assist 3 gol. Nah, Tapi sepakat juga kadang-kadang hand-hand tuh crossingnya ajaib gitu ya di Iya, menit-menit iya. akhir. Iya, iya. Ya kan? Tapi Iya. kadang-kadang melendoi juga iya, gitu. iya. Emang harus ada konsistensi ya Iya. di dalam permainannya. Ya bisa lah. Apalagi di Persib kan sekarang diperkuat oleh nama-nama besar gitu ya. Zola, Beckham, Oh iya. Jardel. Eropa kabeh. Tapi Jardel kan Valeron. Valeron. Jardel kan Mario Jardel strikernya. FC Porto hari kan dan bisa nih Mario Jardel. Tapi jadi back akhirnya Jardel. Eta kabayang di SSB-nya Indungna teh, ayo Jardel, ayo Zola. Cek orang Eropa tuh dan kieu Bandung gitu. Ya, loba pemain dunianya. Luar biasa. Ya semoga lah mungkin ya insya Allah lamun kompetisi bergulir Iya, lagi, 2021. karena kan kita punya peluang untuk bisa memanfaatkan pemain muda karena regulasi itu ya kan. Nah ini semoga di musim kompetisi mendatang tempat bagi pemain muda kan sudah dibuka lebar nih. Bisa jadi ajang untuk membuktikan juga. Nah, dan itu juga sekaligus kita memberikan tadi ya, mungkin ada sedikit edukasi juga buat teman-teman yang belum tahu apa sih bedanya wingback dan juga fullback ya. Cara jadi Google. Terutama yang tadi sudah kita jelaskan di Persib sendiri, start dari musim 2011 ya dipelopori oleh Coach Drago Mamik dengan 2 fullbacknya pada saat itu ada Zulkifli dan M. Nasuha. Sampai dengan saat ini kita bertahan dengan posisi 4 back. Tapi ada juga ya yang wingback bisa main fullback gitu. Yang dia main wingback bisa, main fullback bisa gitu. Itu ada. Ortisan Salosa salah satunya dia bisa main wingback, bisa main fullback. juga. Kalau di Persib ada nggak? Isnan Ali bisa. Oh iya Isnan. Sempat ada Isnan. Iya, bener-bener. Biasanya itu zaman Wing, Darko. Iya. Darko Jovo. Nah itu bisa main Iya. fullback bisa jadi formasi 4 back, Isnan paling kiri paling ujung Iya, bisa. benar. Wing karena ada kaluhur bisa, Isnan Ya, Ali karena bisa. Isnan dulu juga mainnya adalah di bukan 4 back sejajar kan? Iya, Dia iya. wing ya. Bisa Terus wing. dulu Tapi pemain bisa muda main tuh fullback. kalau Budiawan mah emang wing ya. Kalau Budiawan wing bisa ke gelandang dia mah. Emang tidak punya atribusi agak lebih ke belakang lagi. Itu gitu. juga bis Pangandaran Budiawan. Budi Legend PSGC Galuh Ciamis. Aduh mantap ya. Tapi lah orang nanya ya masing-masing. Fullback idola dan favorit. Waduh. Si kucing lah. Mana mah Chelsea Graham Lissauk. Albert Ferrer. Ayo Albert Ferrer. Ya asli cool lah kalau di luar mah. Luar asli. Asli cool makanya. Fullback kiri ya, Ta? Makanya yang mirip-mirip ada Ardi Idrus. Ardi Idrus ya mana yang Kanan, ngelakuin kanan? Ardi Idrus. Kalau kanan praktis sih ya orang suka hand sebenarnya secara atribusi cuma memang belum terlihat gitu. Tapi ya ada Bang Pardi lah. Jadi Oke. antara dua itu memang kalau Bang Pardi kan kebuktian bawa juara. Iya, iya, iya. Kalau hand ya tinggal dipoles dikit bisa lah dan juga ya ini penasaran Jasuk semoga ada celah juga untuk kembali lagi lah. Jasuk main di mana? Di Sleman ya? Iya soalnya kalau di klub lain rata-rata alus-alus oge sih. Iya, non Sleman ya? Cilacap dah bentuk salah terakhir. Cilacap PSCS. Ya sempat di Medan kan sama Iya, iya. Sempat di Medan tuh. Iya. Itu di Medan bawa promosi kan? Jasuk. Enggak, dia main di Liga 1. Oh Liga 1. Pas Liga 1-nya ya. Ki Saki idola Ki.
Di mana itu dunia Persib? Dunia jeung bebas, Persib lah, bebas. bebas. Lamun dunia mah Zamrota Dasar aja murah. Zamrota. Posisi aslinya sayap kanan padahal kan asalnya di Bari. Iya, asalnya kan si attacking Nuhun forward. Bari, Antonio Casano. Yang iya Faustino Asprilla. Iya kan? Tapi pas di Juventus itu back kanan, back kiri Saya bisa kiri kanan. Iya sih. kan pindah ke Barcelona lebar. Kan Calciopoli teh Ya ya. sih. Tapi Zamrota itu kok yang membukakan saya lihat fullback tuh keren gitu. Iya, iya. Di timnas oke edan saya kan. Juara Piala Dunia di timnas itu. Tapi lamun nu hade mah di PS teh Roberto Carlos sok dijadikan striker. Nah, eta urang wan tuh jebretnya gini. Wan tuh jebret, wan tuh Roberto Carlos. Mana Indonesia boga teh fullback nu Indonesia. alus menurut mana? Rezaldi Hanusa sih. Back kiri, fullback kiri. Rizal. Kanan? Kanan saya Supardi lah pasti. Pardi ya. Pardi. Ya, nama Pardi sih orangnya Pardi sih enak Pardi namun Mana? lokal mah Pardi sebenarnya Back- atau full back Alfat kanan. sih, ya. Kanan muntah Oh, Alfat Pardi lah. jeung Alfat. Alfat untuk yang Alfat kan modern ya, Iya. fullback modern ya. Iya. Gitu sehingga Alfonso Davies lah lamun di kiri kan. Anjir, ya. Alfonso Davies di kiri. Lamun kiri ayeuna Ardi Idrus. Ardi Idrus fullback kiri. Luar mah Zamrota lah orang sarojeng sih. Bisa kiri bisa kanan. Iya iya. Kiri Neville, Javier Zanetti, loh sih. Ah, itu kalau ditanya. Vincent Candela, Big Sente Lizarazu. Tak, Vincent Candela tuh bisa main wingback. Iya, iya. Bisa main Bisa fullback. main fullback ya. Di AS Roma Fabio Capello kan 352 dia. Ayo jadi bro, no keren bro. Philip Lam. Oh iya bener ya. Philip Lam. Iya. Ya. Fullback kanan, fullback kiri bisa. Kanan kiri saya bisa. Lamun di dia mah juga Jasuk Philip Lam teh. Nya. Jasuk nah. Emang eta kan Philip Lam eta jasuknya Eropa cenah julukan. Jasuknya era. Kumaha cerita. Ada ge Jasuk Philip Lam na Indonesia. Zaman eta kan gitu. Mana coach. Orang ya di Indonesia misalnya dari wingback ya, wingback kanan favorit orang tentu Agung Setiabudi. Oh, Gus Budinya benar. Eta geus jago pisan lapang jagoan sa Indonesia wingback kanan Agung Setiabudi eta geus. Kalau wingback kiri tentunya Aji Santoso ya. Padahal sukunya suku kanan tapi suku kiri lagi oke gitu. Yang kalau fullback kiri orang bekina Mahyadi Panggabean. Oh iya. Waduh, ya legend Oh. PSMS jeung Sriwijaya. Mahyadi tuh Oke, kaki Mahyadi. kirinya natural, bisa Benar-benar. overlap, visinya bagus, tekniknya oke, defense bagus, nyerang oke. Kalau kanan ini sebenarnya dengan berat hati sih ya kudu ngomong fullback kanan ya. Nyata. IS. Si nomor 14. Nomor 14. Omat, nomor 14. Nomor 14 tak. Oh iya iya. Kaptena itu. Nah, karena dia memang atributnya bagus. Ya, lengkap sih di ya di Indonesia kanan tuh teh. yang bisa crossing nepi ka hulu tinggal ngasupkeun yang manehna. Crossingnya halus, Crossing turun naiknya emang rapi. Iya. Tacklingnya oke kadang bagus ya kan. Ya, kadang ngaco sih, kadang ngaco. Termasuk iya sih. ini Lebih ke apa set piece juga dia jago sih. Iya. Nah, saingan nomor 2-nya ya Supardi ya. Supardi, iya. Supardi. Yang membedakan memang si IS ini punya umpan lebih akurat lah menurut orang gitu. Kalau Supardi lebih ke fight-nya gitu. Gitu. Kalau untuk yang masa depan menurut saya Indonesia fullback kiri udah kepegang sama Rezaldi Hanusa dan Ricky Fajrin. Ya. Fajrin mah bisa fullback, bisa back tengah deh. Eta Iya, atributnya. Oke. Pak Teddy kalau ada kesempatan Ini Rezaldi dengar-dengar kontraknya mau habis. Fajrin aja Fajrin aja Fajrin Fajrin aja. aja. Aja Ricky Fajrin. Fajrin lah. nah, kalau ada kesempatan kan yang BU rada cakep ya. Yang Bali United. Itu Ricky Fajrin well pisan. Ya lebih muda dari Rezaldi ya. Kalau yang fullback kanan sih si Alfat ya. Untuk saat ini bagi saya sih Alfat orang Bandung deh. Ya. Tinggal dibawa ke dia ya guys. Ya, ya, ya. Sebetulnya banyak ya di sepak bola Indonesia dari dulu sampai sekarang tuh emang balatak pisan yang pemain-pemain sayap yang punya nama gitu ya sampai Iya, sekarang. Kita tunggu nih ada Budiman generasi tuh, Budiman. pemain- Oh iya Budiman juga. Fullback Iya, bisa, wingback bisa. Iya Budiman. Alex Pulalo. Nah, Oh, iya benar ya. Alex Pulalo. Tak saya tahu wingback sih, saya tahu Wingback, wingback. Ditendang di fullback kartu berem ini piala Asia nekel saha gitu kartu berem Alex kapten. Pulalo. Errol Iba kalau di kiri ya. Nah, Errol Iba oke. di kiri juga waktu itu timnas sempat tidak tergantikan juga pasca Aji Santoso kan. Iya. Pasca Aji itu Errol Iba di kiri. Wim Risbergen aja waktu pegang tim nasional ya yang apal tuh pelatih aja si Wim ngaranna Ah, iya, iya, Wim. berapa? Risbergen. Ya pas zaman-zaman naturalisasi teh ya si Pan Bukering dan kawan-kawan. Dia kan pengen fullback kirinya naturalnya kaki kiri. Siapa sampai temenang sasaha di Indonesia deui nu sukuna saat itu kiri nu alus. Sampai akhirnya dia harus manggil lagi Mahyadi.
Mahyadi ke timnas geus asup timnas sabaraha tahun gitu. Saya manggil di Mahyadi gitu. Karena saat itu cuma ada Novan Setia atau mun teu salah di fullback kiri nomor 1 Indonesia. Itu sampai saya tahu kudu manggil deui. Memang rada langka sih si atribut fullback kanan dan kiri ini. Jangankan di Bandung, di Indonesia ge langka karena nya jelema budak leutik SSB mah pasti hayang ngagolkeun hayang jadi striker gitu, hayang jadi gelandang. Hampir jarang aing hayang jadi fullback. Eta teh hampir jarang. So kowe kemarin mun aya seleksi, kamu posisinya apa? Moal aya fullback kanan. False nine gitu. Idealisnya gitu. Ya, moal aya saya fullback kiri Pak. Enggak moal pasti kalau enggak saya mah di mana aja atau ya striker atau ya gelandang. Antara striker gelandang. Kalau back ya center back sekalian kan. Hampir jarang ada cita-citana hayang jadi fullback gitu. Eta jarang lah, langka. Si barudak ayeuna emang kudu diedukasi dan lebih sering nonton sepak bola Eropa nya karena sepak bola Eropa kan sekarang pemain-pemain yang berada di wing kanan wing kiri atau fullback kanan fullback kiri itu emang show off semua rata-rata. Jadi mereka juga bisa terinfluence gitu ya, bisa terinspirasi dengan pemain-pemain dunia itu tadi. Bahkan di Eropa juga sudah ada yang pakai 3 back lagi kan pada saat Conte balik lagi waktu itu. Gitu ya. Jadi pakai wing back lagi. Wing back lagi ya benar. Artinya memang adaptasinya harus bagus dan memang untuk anak-anak muda SSB bahwa fullback ini akan dibutuhkan. Jadi kalau misalnya mau jadi fullback juga nggak masalah. Kalau cita-citanya suatu saat mau jadi fullback, ya cobain aja. Cita-citanya harus jadi fullback siga Alphonso Davies gitu. Fullback kan itu bisa asis. Robertson. Robertson. Trent Alexander-Arnold. Aing mah ngajamanan Marcelo. Marcelo fullback. Marcelo salah satu yang sekarang di kiri yang kayaknya kalau nyebut fullback kiri sekarang orang identiknya Marcelo lah gitu. Atau enggak sekarang penerusnya kan ada Alphonso Davies dan yang lain lah gitu. Iya. Begitulah kira-kira perjalanan si fullback ini. Ini menarik ya, kita bahas fullback di episode kali ini, di episode ke-36. Dan buat kamu nih ya, buat Maungers dan juga Bobotoh, pingin dong dapetin topi dari Morning Sickness Co. Jangan lupa di follow dulu IG-nya. Iya, IG-nya. Nonton IG-nya tuh bro. @Morning Sickness Co. Ada di bawah sini. Morning Sickness Co. Kamu bisa custom topi ya di custom sana. Topi itu nyieun topi gitu. Iya, jadi misalkan rek ditulis Ripan. Carana DM kasih Morning eta. Untuk info pemesanan langsung ke ditu. Langsung DM lah. Alamatnya di Cigondewa. Cigondewa. Emang deket Ima orang ya. Deket Ima mana ya bro? Emang rajana topi sih Cigondewa. Di Rahayunya. Ini premium nih. Oke. Jadi mana yang bisa nyen topi dia tulisannya Kuch. Ini alamatnya Jalan Mahmud nomor 212 Cigondewa. Wih, Wiro Sableng. 212. Oke. Ya, support UMKM ya. Betul. Dan kita juga mengingatkan lagi buat teman-teman, buat Bobotoh Maungers, kalau punya usaha ya kan, boleh langsung kirim aja informasi tentang usahanya apa, DM ke si Mamaung ya kan. Nanti kita coba screening dulu produknya. Nanti kita langsung bisa bantu promosikan dan kita display di sini produk. Itu dia. Dan pertanyaannya untuk minggu ini yang pengen dapetin topi ya dari Morning Sickness Co. Gampang ya. Siapa fullback favorit kalian di Persib ya? Ini kita masing-masing udah ya. Di Persib ya. Ima di Persib. Kasih alasannya. Silakan komen ataupun IG story ke tag si Morning, tag ke si Mamaung. Nah, di tag ke sini nih di bawah ini ya. Ada sih ya. Oke. Nanti terpilih banyak topi tah lobakeun topi. Jay, aman Jay. Nanti habis ini kita berwisata bersama dengan topi dari Morning Sickness Co. Kalau pemenang minggu lalu enggak ada. Enggak ada ya. Candil teh kan minggu kemarin ceritanya candi. Pokoknya ke pandemi ieu mah UMKM KB ku kami disupport. Benar. Aya tagline teh non. Tagline-nya teh geuning. Bantu beli kreatif lokal. Beli lokal kreatif. Beli kreatif lokal. Beli Pokoknya kreatif lokal dan bangga buatan Indonesia. Arek topi, lidi-lidian, kaos, Kang kadiekeun ke urang bagikeun deui ka bobotoh nu lain deui, guys. Kalem lah pokona. Itu saja kalau gitu. Itu aja. Ini orang sian param listrik saya belum. Iya. Kudu gantah. Iya. Pokoknya jangan lupa dengerin si Mamaung Podcast ya di platform podcast favoritnya kamu. Ada di Spara, Spotify, Apple Podcast dan juga tentunya kamu bisa simak langsung videonya di YouTube channelnya si Mamaung. Yes, hatur nuhun Bobotoh Maungers, hatur nuhun juga buat Box to Box Media Network. Kita pamit. Assalamualaikum. Hidup Persib. Assalamualaikum. Bye.